Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi gangguan hernia. Lebih ke arah bagaimana kita mencegah penyakit hernia ini terjadi pada diri kita ya. Jadi seperti kita ketahui, penyakit hernia itu adalah penyakit yang ketika ada jaringan di dalam bagian antara perut dengan selangkangan itu, jaringan lunak itu biasanya ototnya lemah atau dia mungkin terjadi sobek hingga biasanya tuh ususnya jadinya turun, bahkan sampai hingga menimbulkan pembengkakan terutama di bagian di bagian selangkangan, atau juga dia bisa turun juga sampai ke skrotum ya, kantung buah pelir ya. Nah, agar hal ini tidak terjadi, maka kita harus memperkuat otot-otot yang ada di antara rongga perut ya. Jadi bagian perut dan selangkangan. Nah, kalau kali ini yang saya akan share adalah pijat refleksi untuk mengatasi dan memperkuat rongga perut ya, dan dan selangkangan, atau istilahnya hernia. Jadi agar tidak terjadi hernia ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita melakukan pemijatan, biasanya saya selalu melakukan yang namanya stretching ya. Nah, stretching ini adalah memperlunak bagian jaringan otot, terutama otot bagian sini ya, otot tendonnya ya, agar tidak keras. Nah, jadi lemas ya. Nah, lakukan hal ini di bagian bagian telapak ya, seperti ini. Nah, ini kan ototnya bukan otot tendon tapi otot ligamen ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, jadi ini kita perlunak ya. Jadi kenapa harus dilakukan stretching ini? Agar nantinya yang kita inginkan adalah pada saat nanti kita melakukan pemijatan, maka kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, lakukan hal tersebut seperti ini, pelemasan seperti ini, baik yang di telapak maupun yang di bagian atas, itu selama 2-5 menit teman-teman. Oke, nah setelah kita lakukan stretching seperti ini, maka balurkan telapak kaki ini dan punggung kaki ini dengan bisa dengan hand body lotion, minyak urut, minyak olive oil, atau minyak kelapa, agar ini menjadi lembab. Nah, fungsinya juga nantinya pada saat dilakukan pemijatan, kulitnya ini tidak lecet teman-teman pada saat dilakukan pemijatan, pada saat terjadi gesekan seperti ini ya. Nah, oke, kita langsung aja ke pemijatannya. Maka hal yang pertama pada saat mau memijat, titik-titiknya itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui area titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki maupun di punggung kaki, teman-teman bisa download linknya, gambar-gambarnya ya. Itu saya sudah sediakan di link deskripsi. Teman-teman silahkan download, hingga jadi nanti akan mempermudah teman-teman dalam melakukan pemijatan refleksi. Oke teman-teman, kita langsung aja. Seperti di video saya sebelumnya, setiap memulai untuk pijat refleksi itu kita tentukan tiga titik pertama, ginjal, kandung kencing, dan saluran kencing. Kenapa? Karena ini adalah 3 titik yang nantinya akan berperan besar pada saat melakukan pembuangan kotoran-kotoran hasil dari pemijatan refleksi di titik-titik saraf lainnya. Jadi dari kotoran-kotoran tersebut ditampung atau difilter oleh ginjal, kemudian melalui saluran kencing dan kandung kencing itu dikeluarkan ya. Nah, kita langsung aja teman-teman, seperti di video saya sebelumnya. Kita tentukan untuk menentukan titik ginjal, pertama kali itu kita raba begini aja teman-teman ya. Ini kita ketemu pada saat kita begini nih, ada tulangnya di sini ya, daerah sini ya. Nah, ini kita begini aja, sejajarkan saja. Nah, setelah sejajar begini, kita begini teman-teman. Nah, titik ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, ini seperti ini teman-teman ya.
Nah, jadi titik ginjal kurang lebih adanya di sini teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita tentukan titik ginjal, maka kita tentukan titik kandung kencing atau saluran kencing dulu. Nah, ini saluran kencing ini persis di depan sini, depan ada tulang. Kalau kita raba begini, ini ada tulang yang menurun. Nah, ini pas di tonjolan paling tinggi, ini di depannya persis ya. Dan dia sejajar antara jempol dengan telunjuk. Gini teman-teman, ya. Nah, oke. Sini 1, 2, nah 3. Nah, titik ini sejajar dengan ini. Ini bantalan tumit. Nah, dia sejajar ya. 1, 2, 3 gitu. Dan antara kulit bawah dengan kulit atas. Dia sejajarnya di situ. Kurang lebih di sini teman-teman. Nah, lakukan pemijatan di 3 titik pertama ini dengan misalkan caranya, tapi sebelum melakukan pemijatan selalu balurkan hand body lotion ya, agar nantinya tidak lecet. Itu pemijatannya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini kita dengan telunjuk, atau bisa kita seperti ini dengan ini totokan ya, dengan jari gini ya. Tapi kalau teman-teman belum kuat, teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa tongkat pijat ya, seperti ini ya. Bisa bikin atau beli juga banyak di toko-toko online. Nah, kita pada saat kita melakukan pemijatan, lakukan pemijatan di titik tersebut dan jangan lari-larian kemana-mana ya. Nah, jadi seperti ini dengan konstan aja, konstan di titik tersebut. Tekanannya itu kurang lebih 1-2 kilo. Untuk menentukan tekanan 1-2 kilo itu kita kita tekan aja timbangan ya, bisa timbangan kue atau timbangan berat badan, dan dari situ kita bisa tahu, oh tekanan 1 kilo tuh kurang lebih segini, tekanan 2 kilo kurang lebih segini gitu ya. Nah, setelah sudah mengetahui tekanannya, durasinya berapa lama? Durasinya itu 5-10 menit. Nah, gimana kalau misalkan di bawah 5 menit boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang dari 2 menit dan satu titiknya ya, satu titik refleksinya ini ya. Jadi lakukan gunakan hand body lotion, tekanan 1-2 kilo ya. Nah, kemudian 5-10 menit durasinya. Nah, lakukan juga di saluran kencing ya, saluran kencing hand body lotion gunakan terus 1-2 kilo 5-10 menit. Ini juga di kandung kencingnya, dia ini juga akan mengeluarkan kotoran ini lewat sini ya terutama, dan juga kandung kencing ini juga akan membantu kinerjanya prostat agar bisa bekerja dengan baik ya. Nah, ini 5-10 menit 1-2 kilo tekanannya, dan gunakan selalu hand body lotion. Nah, penyakit hernia ini untuk agar kita bisa mencegah penyakit hernia terjadi pada kita hernia ini kan penyakit yang ototnya tuh lemah ya, antara otot di rongga perut sama di selangkangan. Jadi makanya bila mana itu otot lemah, maka terjadi tekanan dari usus. Nah, bila kadangkala itu juga terjadi dikarenakan otot tersebut antara rongga antara perut dan selangkangan itu sobek. Nah, setelah itu kita lakukan pemijatan di mana? Nah, kita pemijatan di daerah kelenjar bawah otak. Nah, kenapa setelah 3 titik ini kita harus ke kelenjar bawah otak dulu? Karena kelenjar bawah otak itu adalah dia yang mengendalikan kinerja organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, terutama organ-organ bagian dalam ya. Itu yang paling penting dari salah satu fungsinya kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak itu adanya di sebelah sini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita pijat aja di sini teman-teman. Seperti biasa, gunakan hand body lotion 1-2 kilo dan juga 5-10 menit teman-teman ya. Nah, ini yang akan nanti membantu kinerja organ-organ di dalam untuk bekerja maksimal ya. Karena perintahnya salah satunya itu datangnya dari bagian otak ya. Nah, itu yang mengendalikan hal tersebut adalah kelenjar bawah otak. Nah, kemudian setelah kelenjar bawah otak, itu yang harus kita pijat adalah daerah refleksi antara usus ya, yang salah satunya itu adalah lambung ya.
Nah, ini lambung kita pijat, posisinya ada di sini kurang lebih teman-teman ya. Ini posisinya begini teman-teman nih, kurang lebih nih. Nah, sekitar sini ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu kita begini, tarik begini nih. Nah, ini ada cekungan. Nah, itu adalah bagian dari lambung. Nah, ini kita pijat. Sama digunakan hand body lotion 1 sampai 2 menit dan 5 sampai 10 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit. Nah, biasanya kalau misalkan di titik-titik refleksi itu ada kotorannya atau ada penyumbatan, dia akan terasa seperti ada kayak butiran-butiran pasir teman-teman ya di sininya ya. Nah, butiran-butiran pasir itulah, atau ada yang benjolan-benjolan kecil pada saat kita raba begini. Nah, itulah yang harus kita hancurkan. Itu adalah kotorannya. Nah, jadi pada saat itu dihancurkan mungkin akan timbul rasa nyeri ya. Nah, itu adalah indikasi bahwa daerah refleksi tersebut, titik saraf tersebut ada gangguan kotoran ya. Oke, setelah ini kita lakukan pemijatan di daerah usus 12 jari dan pankreas. Ini posisinya begini teman-teman, ini ada di dalamnya juga. Jadi dia nih antara pankreas dengan usus 12 jari itu bertumpuk begini teman-teman ya. Nah, karena ini bertumpuk, makanya biasanya saya langsung aja pijat. Langsung, jadi dua-duanya yang saya pijat gitu ya. Itu suka-suka teman-teman, dan lakukan seperti biasa sebelumnya. Hand body lotion, balurkan 1 sampai 2 kilo dan 5 sampai 10 menit. Nah, fungsinya dari usus 12 jari ini adalah dia mengeluarkan angin yang ada di dalam lambung terutama. Terus juga penyerapan vitamin-vitamin dan makanan ya. Itu yang pertama kali itu lewat ke situ ya. Nah, dari bagian usus. Nah, kemudian juga pankreas ini juga yang kita ketahui yang fungsi utamanya adalah mengeluarkan zat yang namanya insulin, yang mana insulin itu juga berpengaruh pada kadar gula darah kita. Juga dia mengeluarkan zat enzim pencernaan atau kelenjar ludah perut, yang fungsinya itu adalah untuk membantu penyerapan vitamin-vitamin yang ada di dalam usus nantinya. Oke. Nah, setelah kita pijat ini, maka kita pijat bagian setelah pankreas dan usus 12 jari, maka yang harus kita pijat adalah daerah usus juga yang lainnya. Bagian dari usus besar transversus ya, usus besar transversus, usus besar descendant ya. Ini karena kita di kaki kiri, maka yang kita pencet adalah usus besar transversus. Nah, ini posisinya itu berada di bawah ginjal teman-teman ya. Jadi dia di bawah ginjal. Gini teman-teman ya. Ini usus besar transversus. Nah, terus dia nih mengarah ke sini teman-teman ya. Nah, begini. Nah, ini usus besar turun ya. Usus besar transversus, usus besar turun. Nah, ini kita pijat juga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pijat. Nah, karena ini panjang, terkadang kita pijatnya begini aja. Kita pijat daerah sini. Ntar kita pijat mundur lagi, kita mundur lagi sampai ini kita ke usus besar turun. Ya. Kemudian setelah ini semua kita pijat, kita lanjutkan juga ya. Nah, kita pijat. Nah, ini kita ke arah rektum dan anus ya. Jadi kita seperti ini teman-teman. Nah, gini teman-teman. Nah, ini dibagi dua ya. Ini ada apa? Ini ada rektum, daerah sini. Nah, bagian sini nih, ini anus. Ya, ini rektum, ini anus. Ini juga kita pijat. Nah, ini adalah bagian dari usus juga ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus pijat ini? Agar dia berfungsi dengan sebagaimana mestinya, hingga dia tidak menimbulkan tekanan ke sekat antara otot yang ada di rongga perut dan selangkangan teman-teman ya. Makanya kita harus pijat ini. Nah, kita lakukan pemijatan ini kurang lebih 5 sampai 10 menit, dan juga tekanannya 1 sampai 2 kilo ya. Jangan lupa selalu gunakan hand body. Nah, kemudian yang kita pijat adalah daerah sini teman-teman nih. Daerah sini nih ya. Nah, ini adalah usus 12 jari yang sini. Usus halus. Usus halus. Nah, ini kita pijat juga di daerah sininya.
Kemudian yang kita pijat adalah sekat rongga antara dada dan perut yang ada di sini teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau kita tekan begini teman-teman nih, ini ada tulang yang nonjol ya di tengah nih ya, yang tengah ini nih. Nah, ini adalah sekat rongga antara dada dan perut, teman-teman ya. Nah, ini kita pijat dari sini. Jadi kita pijat, buka ya. Jadi nih begini, ini ada tulang ya. Biasanya ada tulang nih di tengah sini nih. Nah, ini nih. Ini ya. Nah, ini di depannya, satu jari di depannya persis. Antara itu ya, sini. Nah, ini kita pijat. Jadi kurang lebih daerahnya sini teman-teman. Nah, beginilah. Ini kita pijat ya. Nah, ini kita pijat. Gini ya. Nah, ini yang akan membantu agar memperkuat otot antara rongga perut dengan selangkangan teman-teman ya. Nih, jangan lupa gunakan hand body lotion karena kenapa, kulit di bagian atas ini lebih sensitif dibandingkan yang di telapak ya. Oke, nah setelah ini kita pijat kelenjar getah bening agar kotoran-kotoran itu cepat mengalir untuk bisa dibuang ya. Karena fungsinya kelenjar getah bening atau kelenjar limfe itu adalah dia mengangkut kotoran darah yang ada di dalam darah agar bisa terbuang atau tersaring untuk bisa dibuang, dan juga di saat yang bersamaan dia juga mengangkut hal-hal yang baik yang diperlukan oleh organ-organ tubuh melalui darah di bawahnya. Dan juga bila mana ada pendarahan, bila ada bakteri, virus, kuman, nah itu dia juga akan mengeluarkan zat yang akan melawan hal-hal tersebut agar dihilangkan ya. Nah, ini pertama nih di sini nih kelenjar getah bening bagian dada ya. Jadi antara tulang jempol dengan tulang telunjuk ini kalau kita beginikan nih, dia akan membentuk segitiga. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih di sini teman-teman ya. Nah, ini gini teman-teman ya. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas, ke arah jantung, ke arah atas ya, ke arah jantung. Kenapa? Agar itu bisa terbawa untuk dibawa untuk disaring oleh ginjal nantinya. Karena kan fungsinya jantung itu kan memompa darah ya. Jadi dia itu akan terpompa untuk dikeluarkan dan melalui ginjal untuk disaring dan bisa dikeluarkan. Oke. Nah, yang kedua, kelenjar getah bening bagian perut. Adanya di depan mata kaki nih teman-teman. Jadi mata kaki, nah ini ada posisinya di sini ya. Ntar teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, terus juga kelenjar getah bening bagian atas itu di sini ya, di bagian tengahnya antara otot sini dengan otot sisi sini. Nah, ini ada. Nah, kemudian kelenjar getah bening bagian atas juga. Nah, ini di depannya mata kaki, tulang mata kaki bagian luar ya. Nah, itu posisinya di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini semua pijat 4 kelenjar getah bening ini teman-teman pijat, gunakan selalu hand body lotion. Bila mana ini udah kering langsung pijat, kasih hand body lagi. Bila udah kering tambahin lagi supaya tidak lecet nanti kulitnya. Nah, kemudian pijatannya ke arah jantung semuanya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas gitu begini. Jadi kita urut begini teman-teman ya. Nah, kemudian juga tekanannya 1-2 kilo, dan kemudian juga maka durasinya 5-10 menit teman-teman. Oke. Nah, itu adalah titik-titik yang teman-teman harus pijat untuk memperkuat otot antara rongga perut dengan selangkangan agar tidak terjadi gangguan hernia pada teman-teman. Nah, bila mana hal tersebut sudah terjadi, maka teman-teman bisa melakukan pemijatan juga seperti ini untuk agar agar itunya kembali lagi. Kalau misalkan ototnya itu kuat kembali, nah maka itu kita bisa mencegah penyakit hernia ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang di kaki kanan lakukan juga hal yang sama seperti di kaki kiri teman-teman. Jadi kalau di kaki kiri itu ususnya di kaki kanan itu ususnya usus besar naik, dan juga usus besar transversus ya, dan juga usus halus itu ada.
Nah, perbedaannya di situ aja teman-teman. Jadi tetap semua usus kita pijat, yang berkaitan dengan usus semuanya kita pijat, dan juga kelenjar getah bening, dan yang lain-lain ya, lambung, pankreas, usus 12 jari, semua sama. Kenapa saya bikin hanya di satu kaki ini aja? Karena untuk memperpendek durasi video teman-teman, supaya tidak kelamaan. Nah, setelah kita lakukan pemijatan, maka misalkan sudah selesai, maka orang yang dipijat itu kasih air hangat atau air teh manis hangat 1 sampai 2 gelas. Agar apa? Agar kembali pulih dan juga memperlancar sistem metabolisme, agar kotoran-kotoran tersebut cepat terbuang teman-teman. Dan juga bila mana setelah ini sudah kelar, maka saya juga akan memberikan sebagai ramuan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mempercepat kesembuhan dari gangguan hernia ini ya. Ya misalkan jadi gini, jadi ada nanti akan saya sebutkan ramuan-ramuan tersebut, yang ramuan herbalnya teman-teman bisa olah itu ambil 3 bagian aja, 3 jenis aja, yang kemudian direbus dijadikan satu, kemudian direbus dengan air sebanyak 3 gelas. Lakukan rebusan 3 gelas ini dijadikan sampai 2 gelas ya. Nah, jadi air sebanyak 3 gelas kita rebus hingga menjadi air tinggal 2 gelas. Nah, setelah itu kita bisa minum hangat-hangat atau kalaupun dia sudah dingin, dan minumnya pagi dan sore agar bisa membantu teman-teman agar cepat mempercepat kesembuhan dari gangguan hernia ini. Nah, seperti apa ramuannya? Misalkan kunyit ya, kita bisa ambil kunyit contohnya, terus juga jambu biji, daunnya daun jambu ya, daun jambu, kemudian buah salak, terus juga daun dan batangnya pohon bidara laut, kemudian juga kelengkeng, nah terus juga mangga bijinya ya yang diambil ya, terus juga jeruk bijinya, kemudian cengkeh ya, buah cengkeh, terus juga kulit kayu manis, buah pala atau jahe. Nah itu ambil aja tiga dari ramuan tersebut, yang cari yang gampang aja, yang gampang ditemukan, kemudian diolah, direbus, terus diminum ya teman-teman ya. Nah kemudian pada saat lagi terjadinya gangguan hernia ini atau turun berok ini, teman-teman juga harus menjaga, ada hal-hal yang harus dijaga yang merupakan pantangan, dan inilah sebenarnya salah satu yang membuat teman-teman nanti akan mempercepat kesembuhannya, karena teman-teman akan menjaga pantangannya. Kalau bisa teman-teman menjaga makanan yang mengandung lemak, jeroan, terus juga yang ada sayur kangkungnya itu hindari dulu, labu siem, daging, dan daging-dagingan, nah itu teman-teman hindari dulu ya. Nah bila mana 3 hal tersebut teman-teman lakukan, mudah-mudahan kesembuhan menjadi cepat, dan teman-teman juga menjadi kembali sehat ya. Jadi 3 hal tersebut, dari pijak refleksi, minum ramuan herbalnya, kemudian jaga pantangannya. Oke teman-teman, itu adalah share video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana bermanfaat, teman-teman silahkan like, subscribe, dan share agar channel Erik Wiro ini makin bermanfaat ke depannya untuk banyak orang. Dan juga bila mana teman-teman nantinya mau bertanya, itu silahkan aja tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman langsung WA saya, yang nomornya bisa teman-teman lihat di deskripsi channel saya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.